tadi kan di pengalamannya pas di Cipadung ya, daerah saya sendiri sih itu masih ya deket gitu ya, deket rumah. Terus sama di Bekasi. Iya, Bekasi. Oke. Terus kira-kira ada di mana lagi nih pengalaman yang menurut abang wah gitu? Yang paling berkesan gitu. Iya. Ngelihat setan tapi berkesan itu ya. Iya ya, orang-orang kalau lihat setan ya ini ya takut ya, tapi kalau istilahnya bahasa kita itu berkesan ya. Dasar ya. Oke, jadi istilahnya kalau ya ketemu kayak gitu ada ya dibilang, kalau dibilang apes ya, bukannya beruntung ya, malah apes gitu ya. Tapi ini bukan cerita saya sebenarnya, ada juga yang ini mah ya, yang ini mah bukan cerita saya tapi memang temennya yang nyeritain ya. Istilahnya karena saya nggak ikut tuh waktu pas kejadian dia lempar ikan ke belakang, pas dia mau nyetrum ikan di sungai. Dia yang cerita gitu gini katanya, saya pas lagi nyetrum di sungai, ikannya pada nggak ada, sama bau aja melati katanya gitu. Pas saya lempar ikan ke belakang, itu seakan-akan ikan pada keluar semua katanya gitu. Ya dia cerita gini, dan saya istilahnya lihat dia pas kejadian gini kan saya bisa flashback orang ya. Ya ternyata ya biasa si mbak itu yang suka ganggu ya, si mbak penunggu ya gitu, si mbak penunggu yang suka jaga gitu. Jadi pas dia istilahnya dilempar ikan ke belakang, dia kayak seakan-akan tanda terima kasih gitu, tanda terima kasih udah dikasih makanan gitu. Maksudnya dilempar belakang tuh kayak gini ngelemparin? Yang lempar aja gini, emang belakang. Ikannya ikan, kalau di sini namanya ikan bentir ya, bentar jeler lah gitu. Tapi nggak tahu kalau di tempat-tempat lain tuh namanya ikannya apa gitu. Yang sejenis kayak ikan anakan ini, apa? Bernyit itu. Bukan bernyit, tapi apa sih? Ya pokoknya bentir ya. Bentar aja gitu ya. Karena mungkin nggak tahu kalau di kota-kota lain atau di mana tempat kalian semua, saya nggak tahu namanya apa tuh ikan gitu. Terus itu maksudnya nyetrum ikan tuh gimana maksudnya? Iya, jadi bawa setruman nyetrum ikan. Kan ada yang nyetrum, ada yang mortas, ada yang istilahnya cuma bawa serokan doang, ini nyetrum pakai setruman gitu. Alhasil tuh pas anehnya ya, nggak masuk di akal itu ikan satu dilempar ke belakang, yang keluar apa, ikan lele, ikan gabus, Gitu. ya ikan nila, mujair gitu ya, pada keluar gitu. Dan itu istilahnya sampai menang 2 ember itu. Jadi seolah-olah si temannya itu kayak ngasih si mbak-mbak itu ya, ngasih si mbak-mbak. Ya. Si mbak-mbak itu mungkin kayak nih buat lu gitu ya. Iya, tanda gitu terima kasih gitu. Istilahnya memang teman saya juga kalau dibilang dia tuh orangnya memang bisa juga gitu. Dia bisa juga ya, kalau hal-hal gitu dia juga tahu gitu. Dia udah merasakan mungkin ya, makanya dia langsung peka lempar ikan ke belakang juga, mungkin dia udah tahu ada yang ikut gitu ya, ada yang ganggu gitu, dia tahu itu. Ada aja. Gitu. Ini maaf nih sebenarnya nih Bang nih. Pas kita lagi di sini nih. Ini tepatnya kita nih di mana sih, sekolah apa sih nih Bang? Di sekolah TIT. Oh, sekolah TIT ya. Sekolah TIT ya. Sekolah TIT. Ini auranya kuat. Kuat ya? Auranya kuat. Dan memang kata si Abang tadi pernah diceritain Ya. ini tuh bekas apa? Rumah sakit ya? Tanya. Rumah sakit atau posyandu? Rumah sakit. Rumah sakit. Katanya sih rumah sakit itu, kata cerita-cerita orang tua dulu mah. Oh, orang penduduk sekitar sini. Oh ya. Saya juga pernah gitu di sekolah di sini tuh. Iya. Pas waktu sekolah di sini ya. Kuping itu kayak dijewer gitu. Iya, mungkin dari abang sendiri itu yang Nggak tahu dah, mancing-mancing gimana? Enggak, lagi iseng-iseng aja gitu sama Iseng-iseng. teman-teman. Kayak ya gimana kan di belakangnya tuh kayak ada bak, tapi emang bisa dibilang angker lah, kata orang sih angker gitu ya. Gitu. Kalau yang bisa ngeliat mungkin ya angker gitu ya. Memang istilahnya memang Bang, pas saya tadi juga kan di sini saya lihat belakang memang terowongan yang di belakang sini nih. Itu tempat mainnya dia. Oh mainnya. Tempat mainnya dia. Istilahnya apalagi di WC. WC sama memang di sebelah sini tuh apa tuh, gudang atau apa Ya, sih? gudang. Itu tempatnya. Itu tempatnya. Sosoknya apa itu? Kalau boleh tahu. Di sini banyak sih Bang ya. Banyak sini banyak. Dan memang satu ketika memang pernah ada anak juga pernah nangis ya di sini ya. Ya sering sih kalau sekolah. Banyak ya. Dari hal memang mungkin bukan berantem tapi ya ini pernah main ke belakang dan si anak itu pernah
istilahnya kejadian yang nggak memang ini. Oh kalau itu kurang tahu sih. Kurang tahu kalau itu ya. Mungkin saya Belum masuk sini. belum masuk ke sini. Iya. Tapi memang banyak juga Tapi banyak ya. anak banyak yang di sana. Katanya sih saya pernah dengar kan ada orang yang buang air di bak. Terus tiba-tiba baknya itu kekunci tuh. Ya, Pernah ya kayak gitu. sedikit jahil sih memang. Istilahnya dimanapun kita istilahnya mau buang air kecil lah, mau buang air gede gitu ya. Istilahnya kalau memang di tempat tersebut memang kalau memang sebenarnya orang itu bisa merasakan Bang ya. Cuman tergantung ya si orang itu menanggapinya kayak gimana gitu. Tapi kalau pribadi saya sendiri kalau kita berkunjung ke tempat mana pasti saya permisi dulu. Minimal kita ngomong lah permisi saya numpang kencing, permisi saya numpang apa gitu. Istilahnya kita saling toleransi, kita sering hargain lah sama di sana tempat. Karena kalau misalkan di alam mereka mungkin itu istananya atau apa gitu ya. Istananya apa itu dia rumahnya gitu ya. Gitu. Ya istilahnya gimana lah perasaan kita kalau rumah kita istilahnya ada yang ngencingin atau gimana kan bau gitu kan. Pasti kita juga nggak terima dong gitu kan. Ya sama lah sama yang berlainan alam sama kita sama ngerasain seperti itu gitu. Karena mereka juga punya perasaan lah gitu bukan orang perasaan ya. Itu. Bang mau nanya nih kan katanya lu itu bisa dibilang baca pikiran orang ya? Iya. Bisa baca pikiran orang. Kira-kira lu pernah baca pikiran orang siapa aja nih? Dan kejadiannya itu karena apa gitu? Kalau yang saya baca ya banyak orang ya. Cuman yang paling berkesan ya di antara otak-otak orang yang lain ada teman saya sendiri gitu. Ya, kalau bisa dibilang namanya itu saya samarin aja ya, namanya orangnya itu Odet ya, Odet. Gitu. Bisa dipanggil Odet orangnya. Karena dia agak sedikit pedet gitu. Istilahnya saya pernah satu kejadian ke rumah dia main. Dia tuh istilahnya orangnya biasa-biasa aja, Bang. Cuman di balik kebiasaannya itu dia juga mempunyai ilmu. Punya ilmu Bang dia. Dia punya ilmu. Dia yang pertama dia punya ilmu kadugalan Bang. Kadugalan itu apa? Kadugalan yang anti bacok. Sama seperti halnya ilmu ini ya kebal lah, kebal bacok ya. Dia punya ilmu itu sama dia istilahnya bisa inilah menyakiti orang tanpa menyentuh. Dia itu kayak santet itu. Ya seperti itulah saya dibilang ya. Dan saya ke rumah dia dan memang hawa rumah dia itu beda dari rumah yang lain. Iya, atau gimana tuh hawanya itu? Hawanya itu panas dengan rumahnya. Panas. Kalau ketika kita masuk ke rumahnya itu seakan-akan yang tadinya di luar adem sejuk masuk ke rumah dia panas. Panas dan memang di rumah dia, di depan rumah dia ada penjaga dua. Apaan? Dua. Sosok ya tinggi, gede hitam. Rambutnya panjang. Tapi bukan genderuwo Bang. Bukan. Seakan kayak ada demit lah gitu. Itu bawaan dia ya, jagaan dia gitu. Orang tersebut mungkin nggak tahu, mungkin saya bisa melihat atau gimana ya. Jadi dia tuh masih bebe aja ya kan. Iya, Saya ngobrol nih panjang lebar nih sama dia nih gitu, sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Dan saya ya istilahnya ngomong kayak seakan-akan saya tuh keceplosan gitu ngomong dia, lu punya apa gitu. Lu punya apa? Lah kata dia kan jawab. Lah, gua mah nggak punya apa-apa, tanya lu jujur aja sama gua, lu punya apa? Istilahnya lu pernah berguru di tempat nitnut gitu kan? Istilahnya desentralisasi tempatnya. Ilmu hitam gitu ya. Ya ilmu ya sejenis itu bukan ya istilahnya ada yang bawaan dia dari lahir, ada juga dia yang menguasai. Dia nguasain dia sendiri gitu. Gitu. Pas saya tanya gitu-gitu, ternyata dia aneh dong, heran dong ya, saya bisa tahu gitu dia pernah gini, pernah gitu. Yang paling ininya dia pernah ya berhubungan ya bisa dibilang berhubungan sama si pacarnya sampai beberapa kali gitu sama istilahnya ya memang dianya orang biasa-biasa aja, cuman dia kalau sekali diganggu memang dia tuh orangnya tipikal ya kayak gitu Bang, Dendam gitu atau gimana? pendendam dia, pendendam jiwanya haus akan balas dendam kalau dia ya. Kalau kita nggak tahu watak dia. Terus, gitu. Dan balas dendamnya itu tanpa menyentuh gitu ya? Iya, tanpa
istilahnya kalau orangnya jauh, kalau dia orangnya misalnya nih saya ya nggak suka sama abang gitu kan, gue nggak suka sama dia. Kalau dia ketemu real, dia nggak pernah banyak omong, nggak pernah banyak istilahnya banyak cakap lah gitu ya, kalau bisa katanya langsung hantem dia. Tanpa orang itu sadarin ada orang ya masih bubuyutan gitu ya, yang main hantam. Tapi kalau jarak jauh, kalau dia udah saking gedek, apalagi istilahnya dia tuh paling nggak suka kalau keluarganya ya semuanya juga, siapa sih yang nerima ya keluarganya dihina atau gimana ya gitu, pasti ya dia mainnya main gitu bang. Iya, istilahnya kalau sekarang tuh bahasanya membunuh tanpa menyentuh gitu. Dia seperti itulah orangnya gitu ya. Tapi itu kata orangnya bener pernah gituan? Iya. Nah gituan karena istilahnya malahan dia juga terheran-heran kenapa saya bisa memflashback kehidupan dia sebelum dia putus sama si ceweknya gitu. Gitu sampai dia istilahnya ngomong ini itu kalau bisa ini katanya, bisa itu gitu ya. Saya mah istilahnya bukan nggak jujur ya, memang saya nggak tahu juga karena itu refleks keceplosan sama nggak tahu ada terbersit di bayangan gitu, dia pernah ngelakuin apa, dia pernah menganut ilmu apa ya, istilahnya saya bisa mengetahuinya gitu bang, tanpa saya istilahnya baca-baca ya kayak jampe-jampe gitu. Saya nggak punya kayak jampe-jampe, saya nggak punya gitu, jampe-jampe harupat gitu kan. Nggak ada gitu. Cuman kalau saya bisa ngebaca pikiran orang, memang istilahnya kayak seakan-akan kayak datang sendiri aja bang gitu, kayak kita apa ya, selintas kayak ada bayangan gitu, bayangan yang memang yang saya juga nggak tahu itu dari mana gitu. Terkadang kalau bukan dari bayangan yang saya sebutin dari awal, saya bisa ngedenger gitu, suka ada yang bisik, gitu. Suka ada yang bisik gitu. Gitu. Terus pas abang ini tahu ya udah bisa baca pikiran orang, terus abang ini kayak berguru atau udahlah biarin aja gitu? Kalau saya sih kenapa ya? Kalau saya masih nggak mau ya kalau berguru ataupun istilahnya saya menganut ilmu yang memang ya di luar semampu saya, nggak mau ya. Karena saya mah istilahnya udahlah jadi orang biasa aja gitu. Buat apa sih gitu kita menganut ilmu-ilmu gitu ya, kalau zaman sekarang ya istilahnya. Jadi nggak mau lah gitu, udahlah gini aja. Kalau istilahnya punya kemampuan juga jangan disalahgunain gitu. Gitu aja. Berarti nggak sampai guru? Enggak, kalau berguru saya mah nggak pernah berguru gitu ya, cuman istilahnya nggak tahu juga datangnya dari mana, saya nggak tahu. Tapi memang terkadang ya dibilangin saya terkadang suka bisa memflashback orang gitu. Gitu masa lalu dia tuh gimana saya bisa gitu. Tapi itu juga sama orang-orang istilahnya yang memang yang peka sama diri saya bang. Kalau yang nggak peka itu susah bang. Oh gitu, berarti tertentu gitu ya orang-orangnya itu, cuman yang bisa tahu nggak, abang atau gimana? Nggak gitu juga istilahnya, meskipun orangnya selewat ya, orang yang memang belum dikenal sama saya, tapi kalau dia kayak punya gencelan atau apa, langsung kayak gimana ya, kayak tremor passion gitu, apa namanya? Kayak mengirim pesan ke otak saya gitu. Gitu. Oh si orang ini punya ini gitu ya? Kalau istilahnya kayak inilah, apa ya kalau dibilang ya, kayak bisa transfer pikiran dia masa lalu gimana gitu. Langsung kepikiran abang gitu. Kalau saya seakan-akan saya pingin ngebaca nih, misalnya sekarang lagi sama abang, saya nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa gitu. Cuman saya tuh orangnya refleks. Refleks. Kalau saya istilahnya langsung ada terbersit ataupun ada bisikan gitu. Gini. Saya tipikal orang yang nggak bisa mendem gitu, langsung ngomong ceplos gitu sama orang gitu, langsung ke orang gitu. Kalau abang ngebacanya itu pikiran orang aja atau bisa ngebaca flashback tempat gitu atau gimana tuh? Bisa nge-flashback tempat istilahnya ya. Kalau dibilang sekarang tuh apa ya namanya ya? Dejupa apa sih? Dejupa apa? Dejavu ya? Dejavu. Ya dejavu. Kita seakan-akan pernah ke tempat tersebut. Tapi belum ya. Itu kita sering alamin ya. Malahan abang juga pernah mungkin ya? Iya pernah.
kita Asal pernah pernah gitu. kita lagi jalan nih di tempat tersebut, tapi kita tuh kayak pernah di tempat tersebut gitu. Iya, iya. Pernah begitu kan? Nah, seperti itu. Tapi nggak kebaca apa namanya? Dulunya itu bekas apa gitu. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Istilahnya ya yang kayak tempat minuman yang tadi kita minum tuh, sana tuh. Ya, yang di tadi ya. Nah, itu kan tadinya bekas kebun itu. Hmm. Kebun banyak pohon-pohon kan di sana kan. Iya. Pohon-pohon di sana. Itu masih kayak seakan kan ini kan bekas kerajaan juga kan Di mana tuh? di sini. Di sekolah ini. Enggak, itu di sana. Oh, di sebelah Di sana. jajaran pinggiran jalan gede tuh. Oh iya, fokus aja. Iya, bekas kerajaan kan, bekas kerajaan. Dan memang si tempat tersebut tuh masih hutan rindang di sana. Dan malahan di tempat minum yang tadi itu di belakangnya itu memang ada pohon yang memang itu memang ada penunggunya sampai sekarang. Sekarang. Sampai sekarang masih ada. Tadi kelihatan pas. Enggak kelihatan. Cuman ya kalau kita istilahnya mungkin kalau masuk ya mungkin Iya. ada ya, bisa lah gitu kan. Nah, Tapi kan nggak ada gitu. Karena kita kan tadi di depan. Gitu. kalau flashback tempat ini gimana bisa gak? Flashback tempat ini ya kalau dibilang kata abang tadi ini bekas rumah Rumah sakit sakit. ya. Rumah sakit. Itu bener nggak Rumah sih? sakit umum ya? Katanya, Biasa ya? Katanya. Nah, rumah sakit biasa. Iya. heeh. Ini memang dibangun sekolah ini tahun berapa sih bang? Kalau abang tahu nggak? Kurang tahu sih, tapi katanya bapak saya juga pernah sekolah di sini gitu. Oh pernah sekolah. Berarti udah lama ya? Udah lama. Memang kalau dilihat sih istilahnya rumah sakitnya waktu itu tuh nggak terlalu komplit juga peralatannya sih bang. Oh. Karena masih ya kurang ini juga kan waktu dulu mah Benar. peralatan juga masih seadanya gitu. Ini rumah sakitnya. Tapi benar rumah sakit. Bener rumah sakit ini tempat rumah sakit dulunya ya. Dulunya ini tempat rumah sakit. Dan yang kalau seperihal penghuni yang di sini memang bawaan dari rumah sakit tersebut. Gitu. Ya mungkin bukan orang gantung diri ya, kan memang sering ini apa namanya? Bunuh diri. Bukan. Ya atau sendiri kan rumah sakit ada orang yang meninggal atau gimana kan Oh, makanya iya. gitu. Tadi abang denger nggak? Apa? Ada suara bletak. Di situ ya? Iya. Iya. Wih, merinding ya. Iya gitu. Merinding kan? Iya. Gitu. Wah. Ya, gitu aja dah. Jangan ganggu. Oh gitu. Iya. Tunjukin eksistensi gitu. Iya mungkin ya nunjukin eksistensi gitu. Dia kayak lempar batu atau apa ya, bletak gitu kan. Gak ada angin ya? Gak ada angin karena kita di ruangan ya, kita di ruangan. Dan memang udah gak bakalan ganggu alam. Gitu. Merinding gak sih? Serius. Gitu. Memang tadi kita nggak permisi dulu. Ini orang ini nggak permisi. Kalau saya tadi permisi. Oh gitu. Ya tadi nggak salam ya, nggak salam ya, ya. Dia nggak salam tadi pas masuk. Harusnya izin dulu. Gitu. Gitu. Asli merinding. Gitu. Ya. Aduh. Tapi pas saya kira itu apa gitu, ada apa? Itu penunggunya. Jadi bahasa ya. Gitu. Ngeri juga. Itu. Diam sini, bentar. Udah bang alam, nggak apa-apa. Serius? Lanjut. Sedikit mistik karena kita ngomongin mistik kan jadi mistis ya. Padahal ini siang hari loh, bukan malam ya. Iya, siang ya padahal. Siang hari, bukan malam. Apalagi malam kali ya. Gimana? Tadi yang apa? Yang ngelempar sesuatu itu apa tuh? Itu yang ngejewer abang itu. Oh, yang pajabar saya? Heeh. Wah, serius itu? Iya. Ngejewer abang. Anak kecil atau apa? Bentukannya? Iya.
gitu. Ya jahil lah gitu, masih ya dede gemes gitu, suka main canda-canda gitu. Terus sih. Iya emang agak sedikit merinding ya di sini ya bang ya, Oh di sini? sini ya. Iya betul. Iya. Gitu. Parah. Tenang, ada ayat Al-Quran tuh masa kan. Astagfirullah, istighfar lah, nggak boleh pikiran kosong ya kalau ini gitu.